Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Akhir-akhir ini keadaan lingkungan alam kerap menjadi sorotan dari semua pihak karena mengalami beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, karya sastra tidak lepas dari pengaruh lingkungan tempat karya sastra itu diciptakan. Sehingga karya sastra biasanya digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik tentang hal yang tidak baik seperti kerusakan lingkungan alam. Oleh karena itu, diketahui terdapat keterkaitan antara lingkungan dengan karya sastra. Dan dalam sastra lebih dikenal dengan istilah teori ekologi sastra. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori ekologi sastra. Ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama, kata oikos yang berarti rumah, dan kata kedua itu logos yang berarti ilmu atau pelajaran. Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Singkatnya, ekologi mempelajari tentang apa yang terjadi di alam, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ekologi sastra adalah suatu pengkajian atau analisis terhadap suatu karya sastra dari segi permasalahan lingkungan hidup. Dan ekologi sastra ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra yang menekankan pembelaan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan atau yang diperbuat oleh manusia. Selain itu, ekologi alam ini juga berkaitan dengan cara manusia mengeksplorasikan keindahan yang ada di alam. Sedangkan ekologi budaya memiliki arti yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman dengan unsur-unsur budaya. Nah, oleh karena itu manusia juga harus mempunyai sikap untuk menjaga lingkungan alam. Di antaranya seperti sikap hormat terhadap alam, sikap tanggung jawab terhadap alam, solidaritas terhadap alam, sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, serta juga sikap untuk tidak mengganggu lingkungan alam. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih apa itu teori ekologi sastra. Dan sekarang kita akan mengaplikasikan teori ekologi sastra tersebut terhadap salah satu karya sastra. Nah, di sini saya akan membedah suatu karya sastra berupa lagu yang berjudul Alam Bukan Tempat Sampah, karya Fiersa Besari. Kita akan mengkaji lagu ini dengan teori ekologi sastra. Baik, yang pada bait pertama, penulis tersebut mengkritik bahwa seharusnya manusia yang menyebarkan cinta, kasih sayang, dan kepeduliannya terhadap alam kita. Namun malah manusia yang merusak bumi, tempat tinggalnya sendiri, seperti kegiatan penebangan hutan, pembukaan lahan, serta membuang sampah sembarangan. Hal itu semua dilakukan oleh manusia. Kemudian pada bait kedua, penulis menjelaskan bahwa mirisnya kegiatan merusak yang dilakukan itu pun dilakukan untuk mendapatkan harta serta kekuasaan, seperti agar dapat membuka lahan serta dapat memperluas jangkauan kekuasaan industri yang lebih besar. Mereka melakukan hal tersebut, padahal sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa alam yang baik tersebut karena kita hidup dan tinggal di dalamnya. Kemudian pada bait ketiga, penulis mengkritik pada nyatanya orang-orang hanya mengeluh dan menyalahkan satu sama lain tanpa ikut berpartisipasi membantu menyembuhkan bumi ini. Misalnya, mereka mengeluh masalah lingkungan sekitar yang kotor. Padahal ia sendiri pun membuang sampah sembarangan. Mereka tidak menjaga lingkungannya masing-masing. Selanjutnya pada bait keempat dan kelima, penulis mengajak agar kita semua untuk turut menjaga alam kita. Lingkungan yang sudah dirusak pun tidak bisa sembuh sendiri dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus turun tangan ikut menyembuhkan dan menjaganya, agar keturunan kita di masa mendatang dapat melihat juga keindahan alam yang kita lihat pada saat ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.